Halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Di video kali ini kita akan bahas salah satu materi penting dalam dunia mikrokontroler, yaitu teknik transfer data dan I/O pada mikrokontroler PIC. Kita bakal bahas cara kerja port paralel, serta penggunaan push button, LED, keypad, 7 segment, dan LCD. Materi ini cocok banget buat kamu yang lagi belajar pemrograman mikrokontroler, terutama dengan PIC 16F877A dan software micro C. Oke, kita mulai dulu dari konsep dasarnya ya. I/O atau input-output adalah cara mikrokontroler berkomunikasi dengan dunia luar. Input digunakan untuk menerima sinyal dari luar, misalnya dari tombol, sensor, atau keypad. Sedangkan output digunakan untuk mengirimkan sinyal, seperti menyalakan LED, menampilkan angka di 7 segment, atau tulisan di LCD. Di mikrokontroler PIC, setiap pin bisa diatur sebagai input atau output lewat register TRISX. Kalau bit di tree 1, berarti pin itu input. Kalau bit 0, berarti dia output. Misalnya, tris 0B00001111, berarti 4 pin pertama jadi input, sisanya output. Selanjutnya, ada yang namanya port paralel. Port paralel ini adalah sekumpulan pin yang bisa mengirim atau menerima beberapa bit data secara bersamaan. Misalnya, port punya 8 bit, jadi bisa mengirim 8 data sekaligus ke LED, atau menerima 8 data dari tombol. Pada PIC 16F877A, ada beberapa port. Port A, port, dan port T. Masing-masing punya fungsi spesifik, misalnya port sering dipakai untuk tombol atau LED, dan port biasanya untuk LCD. Port paralel inilah yang bikin komunikasi data antara PIC dan perangkat luar jadi cepat dan efisien. Sekarang kita masuk ke contoh penggunaan sederhana, yaitu push button dan LED. Push button adalah perangkat input digital. Ketika tombol ditekan, pin input bisa berubah dari logika 0 ke 1 atau sebaliknya. Biasanya tombol ini dihubungkan dengan resistor pull up atau pull down supaya sinyalnya stabil. Nah, hasil dari tombol ini bisa kita gunakan untuk mengontrol LED sebagai output. Contohnya, ketika tombol ditekan, LED menyala. Ketika dilepas, LED mati. Kode sederhananya di micro C kira-kira seperti ini. If, port F01, port F11. LC port F10. Mudah kan? Inilah dasar sistem kontrol berbasis logika digital. Selanjutnya ada keypad, biasanya 3x4 atau 4x4. Keypad digunakan untuk input data angka atau huruf. Cara kerjanya berbasis matriks baris dan kolom. Jadi, setiap tombol sebenarnya menghubungkan satu baris dan satu kolom. PIC akan mengirim logika ke baris, lalu membaca kolom mana yang aktif. Dengan begitu, kita tahu tombol mana yang ditekan. Kalau kamu pakai micro C, proses ini bisa dibuat lebih mudah pakai library bawaan keypad_init dan keypad_key_click. Kita tinggal baca variabel key untuk tahu tombol mana yang aktif. Berikutnya adalah 7 segment display. Perangkat ini digunakan untuk menampilkan angka dari 0 sampai 9. Setiap angka dibentuk dengan kombinasi segmen yang menyala. Ada dua jenis 7 segment, common cathode dan common anode. Untuk common cathode, segmen aktif ketika diberi logika high. Sedangkan common anode, aktif saat logika low. Misalnya, untuk menampilkan angka 0, semua segmen A, F menyala kecuali G. Dengan array data di program, kamu bisa menampilkan angka 0 sampai 9 secara bergantian setiap 500 milidetik. Ini sering digunakan di sistem penghitung digital atau timer sederhana. Nah, kalau kamu ingin menampilkan teks, gunakan LCD 16x2. LCD ini bisa menampilkan 2 baris teks dengan 16 karakter per baris. Biasanya terhubung lewat port menggunakan mode 4 bit. Kita hanya butuh pin RS, N, dan 4 pin data D4 sampai D7. Dengan library micro C, sangat mudah digunakan. Cukup panggil LCD_init, LCD_CMD, LCD_clear, lalu tampilkan teks dengan LCD_out, 1, hello world. LCD ini banyak digunakan untuk tampilan menu, status sistem, atau nilai sensor. Oke teman-teman, jadi itu tadi pembahasan lengkap tentang teknik transfer data dan I/O pada mikrokontroler PIC, mulai dari port paralel, push button, LED, keypad, 7 segment, hingga LCD. Dengan memahami dasar ini, kamu sudah bisa membuat berbagai proyek mikrokontroler yang interaktif dan fungsional.
Jangan lupa klik like dan subscribe biar gak ketinggalan video pembelajaran mikrokontroler berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan selamat berkreasi dengan mikrokontroler.